Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa rahmatullahi lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman penonton channel Al-Faqir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa di video singkat kali ini di hari yang mulia ini, di hari-hari bulan Ramadan, membahas sirah, kisah hidup, perjalanan hidup orang-orang yang mulia. Semoga kelak pula kita Allah jadikan orang-orang mulia dan dibangkitkan bersama orang-orang mulia, serta Allah kumpulkan kita bersama orang-orang mulia yang sayyidinanya adalah Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah hidup siapa yang ingin kita kaji kali ini? Perjalanan hidup siapa yang ingin kita bahas kali ini? Kisah hidup siapa yang ingin kita ambil ibrah dan hikmahnya kali ini? Maka sesungguhnya beliau adalah sahabat kelima yang mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum Allah beri kebahagiaan di akhirat. Beliau adalah sahabat kelima yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Az-Zubair fil jannah. Dan beliau adalah Zubair ibn Awam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum kita mengkaji lebih dalam kisah hidup Zubair ibn Awam radhiyallahu an, kita mengenal lebih jauh, lebih awal siapa nama beliau. Beliau bernama Zubair ibn Awam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay, yang merupakan anak dari bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib ini sebagai bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai seorang perempuan yang sangat tegas dan disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan orang mengira bahwa mungkin Safiyah ini ingin mencelakai anaknya. Sampai ketika suatu hari ketika ada seorang paman dari Rasulullah melihat Safiyah memukul anaknya, yaitu Zubair bin Awam, ia pun mengatakan, "Apakah engkau ingin membunuh Zubair anakmu ini, wahai Safiyah?" Maka dijawab oleh Safiyah sebagai madrasatul ula li Zubair, apa kata beliau? "Innama adribuhu likay yadub wa yahzimul jaysha wa ya'ti bis salabi." Aku mendidik anakku ini dengan tegas, dengan disiplin. Aku pukul kalau ia salah, agar ia menjadi tegar dan kuat dan sanggup nanti kelak menghancurkan pasukan yang dengan itu ia bisa membawa ghanimah harta rampasan perang. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Zubair kecil terdidik dalam madrasah yang tegas dan disiplin, terdidik dalam madrasah yang sangat keras sekali, sehingga apa yang terjadi kita akan bahas kisahnya nanti. Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu ardhah termasuk orang yang pertama dalam memeluk agama Islam, termasuk dalam 40 orang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau beriman melalui tangan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah, yang pada saat itu, saat beliau beriman memeluk agama Islam, Zubair masih berusia sekitar 12 tahun. Setelah Zubair bin Awam memeluk agama Islam, apa perjuangan Zubair? Apa pengorbanan Zubair? Apa yang dilakukan oleh Zubair dalam memeluk agama Islam dengan usia yang relatif sangat muda, 12 tahun. Maka seperti sahabat-sahabat lainnya, di awal mereka mengumumkan keislamannya, maka Zubair pun mendapatkan siksaan dan azab dari kafir Quraisy Makkah. Tapi bedanya, kalau Bilal bin Rabah diazab oleh majikannya, kalau Sumayyah diazab oleh majikannya, kalau sahabat lain diazab, disiksa oleh orang yang tidak mungkin mereka kenal, tidak ada hubungan darah dengan mereka. Tapi Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu Allah disiksa, diazab
oleh pamannya sendiri. Bisa kita bayangkan teman-teman yang dimuliakan Allah. Paman yang seharusnya membela keponakannya. Paman yang seharusnya tempat berbagi duka, berbagi kisah kepadanya. Paman yang seharusnya tempat bernaung ponakan-ponakannya. Tapi justru paman ini yang memberikan siksaan kepada Zubair ibn Awam. Apa siksaan yang diterima Zubair? Beliau diikat dalam tikar yang terbuat dari dedaunan. Dan dari bawah tikar ini dibakar. Sehingga mengeluarkan asap dan nyaris membuat Zubair ibn Awam terbunuh akibat siksaan dari pamannya sendiri ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan dididik oleh ibu yang sangat tegas dan disiplin tadi, oleh Safiyah binti Abdul Muttalib tadi, Zubair menjadi pemuda yang sangat gagah, pemuda yang sangat berani, pemuda yang sangat tegar. Sehingga ketika awal ia mengumumkan keislamannya di umur yang masih belia ini, Zubair mendengar kabar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Maka Zubair tanpa pikir panjang mengambil pedangnya, menghunuskan pedangnya keluar dari rumahnya mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari kebenaran berita ini dan berniat membunuh siapa yang membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan orang Quraisy merasa takjub apa yang mereka dengan melihat apa yang mereka lihat ini. Kalau yang membawa pedang itu Umar ibn al-Khattab, pemuda yang memang gagah berani, pemuda yang memang terkenal dengan keberaniannya, dengan kehebatannya, dengan kekuatannya membawa pedang, orang Quraisy tidak merasa takjub. Mereka merasa biasa, Umar biasa. Tapi kalau ada pemuda belia yang masih berumur belasan tahun, yang belum diketahui orang bagaimana kekuatannya, datang ke pertengahan perkumpulan kafir Quraisy Makkah mencari siapa yang membunuh Muhammad dengan pedang yang terhunus, maka ini yang membuat kafir Quraisy merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Zubair bin Awam. Setelah ia bertemu dengan Rasulullah dan ternyata Rasulullah masih hidup dan bahwa kabar ini ternyata kabar bohong, maka Rasulullah bertanya kepada Zubair, "Malaka ya Zubair?" Melihat Zubair dengan anak kecil dengan pedang terhunus ini, remaja belia dengan pedang yang terhunus ini, dengan semangat ini, Rasulullah menjadi heran. "Engkau kenapa ya Zubair? Kenapa dengan membawa pedang yang terhunus ini?" Maka Zubair menjawab, "Innama atika bisayfi liadriba man akhadak ya Rasulullah. Innama atika bisayfi liadriba man akhadaka ya Rasulullah." Aku datang, jawaban Zubair dari pertanyaan Rasulullah tadi, aku datang menemui engkau dengan pedang yang terhunus ini ya Rasulullah, dengan niat dan tujuan untuk membunuh siapa yang sudah membunuh engkau ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat bagaimana semangatnya Zubair bin Awam, melihat bagaimana tegasnya Zubair bin Awam, melihat bagaimana pemuda belia ini dengan tanpa pikir panjang membawa pedang yang terhunus. Maka da'alahu bisayfi, maka Rasulullah panggil Zubair dengan pedangnya. Dan ketika Rasulullah panggil Zubair ini, malaikat Jibril alaihissalam yang dari langit sana turun menemui Zubair bin Awam. Apa kata malaikat Jibril? "Innallaha yuqri'uka salam wa yaqulu laka aqri minni ala Zubair assalam." Kata malaikat Jibril, "Wahai Zubair, sungguhnya Allah mengirimkan salam kepadamu. Sampaikan keselamatan ini kepada Zubair, wahai Jibril." Kemudian Jibril melanjutkan pesan dari Allah. Apa isi pesannya? "Wa basyirhu bi anna Allah a'tahu thawaba kulli man salla sayfan fi sabilillah mundu bu'itha ila an taquma as-sa'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim li'annahu awwalu man salla sayfan fi sabilillah." Apa pesan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril ini? Allah sampaikan kepada Zubair, wahai Jibril, bahwa Allah memberinya kabar gembira. Berikan Zubair kabar gembira, wahai Jibril. Apa kabar gembiranya? Bahwa Allah memberikan Zubair pahala untuk setiap orang, setiap hamba Allah yang menghunuskan pedang di jalan Allah sejak Muhammad diutus sampai nanti kiamat terjadi, tanpa berkurang pahala mereka sedikit pun. Kenapa Zubair mendapatkan kemuliaan ini? Kenapa Zubair mendapatkan pahala orang yang menghunuskan pedang di jalan Allah ini?
Karena li'annahu awwalu man salla sayfan fi sabilillah. Karena Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu ardah merupakan orang pertama yang menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada yang berani menghunuskan pedang di jalan Allah pada masa itu. Tapi Zubair bin Awam, pemuda belia, pemuda belasan tahun, justru menjadi orang pertama yang menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu warḍah. Sampai di mana keberanian Zubair? Ternyata masih terus berlanjut setelah Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan ada seorang kaum muslimin yang ditawan oleh kafir Quraisy Makkah yang bernama Khubayb ibn Adi. Beliau ditahan kemudian dibunuh oleh penduduk Makkah. Kemudian jasadnya dibiarkan terlantar begitu saja tanpa diurus, tanpa dikuburkan. Maka Rasulullah minta Zubair ibn Awam dan Miqdad ibn Amr untuk diam-diam memasuki kota Makkah, mengambil jasad Khubayb ibn Adi ini untuk dikuburkan. Maka Zubair menerima perintah rahasia dari Rasulullah ini, menerima tugas penting dari Rasulullah ini. Maka Zubair berangkat ke Makkah bersama sahabatnya Miqdad ibn Amr. Setelah berhasil mengambil jasad Khubayb ibn Adi tanpa diketahui, tanpa ketahuan oleh pihak kafir Quraisy, ternyata di pertengahan jalan mereka dihadang oleh 70 orang pemuda gagah dari kafir Quraisy. 70 orang ini bertujuan untuk mencegah Zubair bin Awam membawa jenazah Khubayb bin Adi ini. Ketika beliau dicegah oleh 70 pemuda ini, apa kata Zubair? Inni Zubair bin Awam, al-asadur rabid. Aku adalah Zubair ibn Awam, singa yang mengaum. Anak dari Safiyah binti Abdul Muttalib. Ibuku adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Siapa yang berani berkelahi denganku, siapa yang berani mencegah kepergianku, maka silahkan berduel denganku. 70 pemuda kafir Quraisy Makkah ini tidak ada satupun yang sanggup untuk menerima tantangan berkelahi, berduel dari Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu arda. Bahkan ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, ketika pasukan muslim terjepit, ketika pasukan muslim tidak mendapatkan apa yang diharapkan, maka Rasulullah SAW meminta di antara sahabatnya siapa yang sanggup menjadi mata-mata untuk kafir Quraisy Makkah agar mencari tahu bagaimana persiapan kafir Quraisy Makkah. Maka tidak ada satu orang sahabat pun yang berani. Rasulullah minta sekali, Zubair bin Awam yang menjawab. Rasulullah minta kedua kali, Zubair bin Awam yang menjawab. Rasulullah minta ketiga kali, Zubair bin Awam tetap yang menjawab, menyanggupi permintaan Rasulullah SAW ini. Sehingga akhirnya apa kata Rasulullah? Inna likulli nabiyyin hawari wa hawari az-Zubair. Sesungguhnya bagi setiap nabi itu pasti ada penolongnya, dan penolongku adalah Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu arda. Dengan pengorbanan yang sedemikian rupa ini, dengan keberanian yang sedemikian gagahnya ini, pantas Zubair mendapatkan kemuliaan dengan diberikan kebahagiaan di dunia sebelum ia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Apa kebahagiaan yang Allah sampaikan di dunia melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Az-Zubair fil jannah. Zubair itu tempatnya adalah syurga. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa ibrah, hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan kisah Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu ini? Apa yang membuat Zubair berani mempertaruhkan nyawanya? Apa yang membuat Zubair berani mempertaruhkan jiwanya? Apa yang membuat Zubair berani menjadi anak kecil yang menghunuskan pedang untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menjadi alasan Zubair melakukan semua pengorbanan ini? Tidak lain, tidak bukan adalah keberanian yang ada di dalam hati Zubair ibn Awam. Maka itulah hikmah yang bisa kita ambil, bahwa untuk setiap muslim, jika memang benar ingin berjuang di jalan Allah, jika memang benar ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka harus menyimpan sifat berani untuk mengatakan yang benar, berani untuk menerima kebenaran, berani untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak perlu jauh-jauh kita berbicara berani berperang di jalan Allah. Tidak perlu jauh-jauh kita berbicara layaknya Zubair sanggup menghunuskan pedang di jalan Allah.
kita mulai dari yang kecil, yaitu berani mengakui dosa dan kesalahan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Berani berpuasa dengan sebenar-benar puasa, menghilangkan semua yang membatalkan puasa, baik yang bersifat maddi ataupun yang bersifat ma'nawi, sehingga puasa kita benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala dan kelak pun mendapatkan balasan yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keberanian inilah yang akan menghantarkan kita kepada kemuliaan dan kebahagiaan yang Allah berikan sebagaimana Allah sampaikan kepada Zubair ibni Awam radhiyallahu anhu wa arda. Semoga video singkat ini menjadi pengingat dan memberi manfaat kepada kita semua, utamanya bagi al-faqir yang menyampaikan sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.